Berkaitan dengan kasus korupsi BTS di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah Manajer Nasution menuturkan terjadinya korupsi karena gaya hidup hedonis serta penguasaan hukum yang lemah. Muhammadiyah menawarkan rekomendasi pencegahan korupsi melalui dekonstruksi budaya, pendekatan pendidikan dan agama yang tertuang dalam fikih anti korupsi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Di Kementerian Kominfo misalnya dengan ditetapkannya Menteri Plate misalnya sebagai terduga kasus korupsi dengan dengan kerugian yang sangat fantastis ya. Misalnya di publik kita mendengar ada sekitar 8, sekian triliun potensi kerugian negara. Ada dua faktor utama memang, ada secara internal dan ada secara eksternal. Ya. Secara internal misalnya, kenapa kemudian para pejabat kita, para politisi kita, para aktivis kita misalnya begitu ya, atau tokoh-tokoh kita kemudian kemudian terjerat pada kasus korupsi itu ya. Secara internal misalnya, memang ada sifat serakah, tamak, rakus yang merupakan tabiat yang memang seharusnya itu dimanage oleh setiap kita. Dan kemudian ada yang kedua, secara internal juga ada godaan soal gaya hidup yang konsumtif ya, pola hidup hedonis begitu ya. Dan yang ketiga tentu karena ada problem moral para pemangku kepentingan kita, pejabat publik kita yang sangat lemah. Nah, karena itu Muhammadiyah beberapa waktu yang lalu kan juga sebetulnya sudah menawarkan, dan tawaran rekomendasi Muhammadiyah itu kan disusun dalam sebuah buku yang sangat bagus ya, fikih anti korupsi itu ya. Ada 13 langkah sesungguhnya yang harus dilakukan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi itu. Kalau boleh kita mulai secara singkat, pertama misalnya memang harus ada dekonstruksi budaya yang selama ini kita nilai itu bisa melestarikan korupsi. Nah yang kedua memang kalau ingin melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi dari hulu sampai hilir, memang yang paling efektif itu melalui jalur pendidikan. Nah karena itu Muhammadiyah beberapa waktu yang lalu itu menawarkan dan mempraktekkan apa yang disebut dengan madrasah anti korupsi. Nah yang ketiga yang juga direkomendasikan oleh Muhammadiyah itu kan melalui jalur keagamaan. Jangan kemudian kita membiarkan masyarakat kita itu kemudian punya pemahaman agama yang salah atau pemahaman agama yang paham dan atau salah paham atau pahamnya salah terhadap agama sehingga kemudian tidak mendukung bagi pemberantasan korupsi.